Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dianansa dari kelas 10 akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelangkaan dan dari mapel IPAS. Baik, cekidot. Interaksi antar ruang dapat terjadi melalui perdagangan antar wilayah atau bisa disebut dengan interaksi sosial. Kemudian, kebutuhan dan kelangkaan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjalani untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia yaitu ada 3, yaitu ada pangan, sandang, papan, yaitu makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Kemudian macam-macam kebutuhan primer, yaitu manusia membutuhkan tingkat kepentingan. Yang pertama adalah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan atau perlengkap untuk pemuasannya dan dapat ditunda. Contohnya adalah olahraga, hiburan, surat kabar, dan televisi. Kemudian kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kemudian kebutuhan tersier juga dapat disebut sebagai kebutuhan terhadap barang atau jasa. Contohnya adalah mobil, perhiasan, atau sebagai kepuasan untuk diri sendiri. Kemudian lanjut yang kedua adalah kebutuhan manusia berdasarkan pengaruhnya seperti kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dipenuhi. Contohnya jika seseorang merasa lapar, ia akan segera makan. Kemudian lanjut kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda dan tidak harus dilakukan secara mendesak atau saat ini. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. Nah, kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang dapat diperlukan agar tubuh manusia dapat berfungsi sehingga dengan baik. Contohnya adalah pakaian, makanan, obat, dan tempat tinggal. Kemudian ada kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang perlu dipenuhi dan agar rohani atau mental manusia dapat berfungsi dengan baik. Contohnya adalah beribadah dan relaksasi. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Nah, yang subjeknya ini ada 2 lagi, kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan individu biasanya yang harus dilakukan atau dipenuhi dengan selera pribadi. Nah, kebutuhan kelompok yang harusnya berkaitan dengan kehidupan bersama sehingga mereka tidak akan memilih untuk pilihannya pribadi. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan, yaitu lingkungan, agama, pendapat, usia, dan kemajuan peradaban. Kemudian yang ketiga adalah C, pemuas kebutuhan, yaitu barang. Barang adalah benda ekonomi yang berwujud sehingga jasmani adalah benda ekonomi yang di wilayah tidak nyata atau obstinak. Kemudian kita lanjut ke tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Dan tindakan ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas terhadap sumber kebutuhan. Data yang terbatas memunculkan 3 pertanyaan berdasarkan A. Apa yang harus dilakukan? Apa barang yang harus diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan konsep eksevitas yang dapat mengacu pada suatu kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat. Mengacu pada suatu kemampuan, hal ini tidak semua barang dapat diproduktif. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana memproduksi barang tersebut. Pertanyaan ini dapat berkaitan dengan konsep efisien yang mengacu pada kemampuan yang melakukan pekerjaan dengan benar. Kemudian kita lanjut dengan contoh tindakan ekonomi. Yang pertama adalah motif ekonomi dan prinsip ekonomi. Dan di sini ada motif ekonomi dengan dorongan melakukan tindakan ekonomi. Kemudian yang bab selanjutnya adalah tindakan ekonomi, kegiatan memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, prinsip ekonomi, pedoman melakukan tindakan ekonomi dan kebutuhan hidup yang harus terpenuhi. Baik, sekian penjelasan dari saya, Sofia Dwi Aunansa, kelas 10 akuntansi 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.